Halo, balik lagi di Hope. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun teman-teman berada ya. Nah, di video kali ini kami mau share nih gimana caranya untuk daftar antrian online dari BPJS Ketenagakerjaan ya untuk klaim dana JHT. Nah, mungkin teman-teman merasa kesulitan ya untuk mendaftarnya, karena saya pun sama mengalami kesulitan dan saya juga sempat tanya via Twitter ke BPJS Ketenagakerjaan seperti ini, tapi jawabannya selalu dicoba untuk secara berkala untuk mendaftar. Jadi saya sudah tanya via Twitter, via Facebook juga sama aja, jawabannya adalah diminta untuk mendaftar secara berkala, mencoba untuk daftar secara berkala. Saya sendiri udah coba beberapa kali, namun selalu gagal. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah trik untuk mendaftar antrian online ini. Nah, di video ini kami akan memberikan tips berdasarkan pengalaman saya dalam mengajukan antrian online untuk BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan ini dalam rangka pandemi ini melakukan pembatasan klaim ya. Pembatasannya ini berupa pembatasan jumlah klaim harian di masing-masing cabang. Dan karena hal tersebut juga mereka mengadakan yang namanya lapak asik, yaitu pelayanan tanpa kontak fisik. Alurnya sendiri adalah pengajuan klaim jaminan hari tua adalah sebagai berikut. Klaim antrian online melalui alamat ini. Terus teman-teman diminta untuk mengupload dokumen dan menunggu konfirmasi berikutnya. Dan saat ini pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri hanya menerima proses antrian klaim melalui online. Jadi teman-teman nggak bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, baik itu untuk mengajukan klaim maupun meminta informasi. Jadi semuanya melalui online sekarang. Nah, karena melalui online, jadi sangat banyak sekali pengguna yang ingin mendaftar. Namun adanya pembatasan klaim harian itu juga membuat proses klaim ini agak sulit ya, gitu. Nah, tips kami yang pertama itu adalah pastikan teman-teman menggunakan koneksi internet yang stabil. Kenapa? Karena dengan internet yang stabil, waktu loading teman-teman untuk mengisi formulir akan lebih cepat. Dan karena sistemnya rebutan, jadi kalau internet teman-teman cukup stabil dan cepat, teman-teman bisa melakukan klaim ini dengan mudah, gitu ya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, teman-teman bisa membuka antrian online ini, alamatnya di antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id, baik melalui browser di laptop, komputer, ataupun melalui handphone ya. Jadi bisa di mana aja. Kalau kami sih menyarankan membuka antrian BPJS Ketenagakerjaan ini melalui desktop, baik itu komputer maupun laptop. Kenapa? Karena teman-teman akan lebih mudah untuk mengisinya. Kalaupun teman-teman terpaksa dari HP pun nggak masalah ya, tetap bisa. Tapi teman-teman dipastikan harus menyediakan detail nomor induk dan detail nomor kepesertaan jaminan sosialnya teman-teman di tangan teman-teman, jadi buat ngisinya lebih cepat gitu. Tips yang ketiga adalah kalau teman-teman menggunakan laptop, saya sih menggunakan catatan tambahan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ditulis mungkin ya, tulis nomor KTP dan juga nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena dengan teman-teman menulisnya di catatan tersendiri, teman-teman akan lebih mudah untuk copy paste ke sini dibanding dengan teman-teman harus mengetik ya. Jadi teman-teman akan lebih cepat dalam melakukan klaimnya gitu. Di sini saya menggunakan Google Keep, namun teman-teman juga bisa menggunakan Notepad atau Microsoft Word, itu terserah teman-teman yang lebih mudah yang mana. Kalau saya sih Google Keep, jadi tinggal pindah tab gini aja, tinggal copy paste dengan mudah gitu. Tips yang keempat, teman-teman harap isi formulir ini dengan baik dan benar. Jadi
karena setiap pengisiannya website ini akan mengkontak server, jadi akan memakan waktu juga kalau teman-teman salah dalam menginput itu. Jadi harus diperhatikan, ini adalah nomor KTP, ini adalah nomor kepesertaan BPJS atau nomor BPJS Ketenagakerjaan teman-teman, dan nama, nomor handphone, email, terus wilayah pelayanan. Wilayah pelayanan ini adalah wilayah yang teman-teman pilih untuk pengambilan klaim Jana JHT ini, kantor cabangnya. Nah, cabang pelayanan ini ada kantor cabangnya. Terus di sini ada tanggal pengajuan klaim dan juga ada jam pengajuan klaim gitu. Tips yang kelima adalah coba untuk akses antrian ini di jam-jam tidak sibuk atau di jam-jam tidak banyak orang, kiranya tidak mencoba untuk melakukan antrian online ini seperti jam 12 malam ataupun di antara jam 12 malam sampai dengan, kalau ini karena ini dalam rangka puasa ya, sampai dengan sahur. Saya sendiri sih ini bikin video ini setelah sahur ya, jam 5 kurang ya. Nah, nanti kita akan coba lagi untuk bikin antrian online ini jam 5 untuk ngecek apakah bisa di jam 5 ini untuk melakukan klaim ya. Antrian BPJS Ketenagakerjaannya ini sudah full apa belum gitu ya. Jadi hindari jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk itu biasanya adalah seperti jam istirahat kantor atau pagi-pagi maupun sore setelah pulang kerja. Tentunya itu akan banyak orang yang mengaksesnya, jadi kurangi kemungkinan teman-teman untuk mengalami kesulitan dalam mengajukan antrian ini. Saran kami sih tadi ya, di antara jam 12 sampai sahur. Nah, setelah ini kita akan coba untuk melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan di jam 5 subuh ya. Kita akan lihat apakah bisa atau tidak. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan klaim JHT saya sendiri, dan di kali ini kayak saya akan coba untuk mengajukan klaim untuk istri saya. Nah, ini kita mau coba lagi ya untuk daftar. Ini jam 5 pagi ya, jam 5 subuh. Masih login. Nah, websitenya nggak bisa diakses ya. Kita coba lagi sekali lagi. Ternyata masih sama juga, nggak bisa diakses. Nah, ada satu cara yang bisa bikin teman-teman buat ngakses ini, yaitu dengan menggunakan VPN. Cuma saya tidak merekomendasikan penggunaan VPN gratisan, apalagi untuk menginput data ini teman-teman akan memasukkan data-data pribadi. Nah, kalau saya sendiri sih pakai Avast Secure Line VPN. Ini saya berbayar, 1 tahunnya cuma 168.000 ya, tapi teman-teman akan lebih aman karena ini adalah VPN berbayar, bukan gratisan ya. Dan di sini juga banyak pilihan negara untuk koneksinya. Nah, kalau saya milih optimal location, itu Singapura yang paling dekat. Terus kita nyalain coba ya. Nah, udah connect. Sini kita coba refresh. Nah, dan berhasil. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya biasanya bandwidth dari satu website itu sudah terbagi untuk bandwidth internasional maupun bandwidth lokal. Nah, sepertinya karena banyak peminatnya, bandwidth lokalnya dari situs BPJS Ketenagakerjaan ini udah habis. Makanya ini bisa dibuka menggunakan VPN dari Singapura ya. Nah, sekarang kita coba isi data-datanya dulu ya. Terus kita pilih wilayahnya DKI Jakarta dan kita pilih cabang. Saya sih nggak terlalu yakin jam segini masih ada ya. Kita coba semua. Ini antrean penuh, Sleepy penuh,
Desa Lembah juga penuh, Rawamangun penuh, Pulau Gebang penuh, Pluit penuh juga, Pasar Minggu penuh, Menara Jam Sostek juga penuh, Marunda penuh, Mangga 2 penuh, Mampang penuh, Kelapa Gading penuh, Kebon Sirih penuh, Bayaran Lama penuh, Bayaran Baru penuh, Grogol penuh, Gambir penuh, Duren Sawit penuh, Cilincing penuh, Cilandak penuh, Cengkareng penuh, Cempakamas penuh, terakhir yang Jakarta Ceger penuh. Jadi penuh semua untuk DKI Jakarta ini jam 5 subuh setelah sahur ya. Coba ke Tangerang aja. Ini juga bandara penuh, Batu Ceper penuh, Cikokol penuh, Cikupa penuh, Cimone penuh, Pasar Kamis penuh, Tangsel penuh, Bintaro penuh, Ciputat penuh. Nah, ini tadi jam 5 itu udah penuh semua ya, atau nggak ada yang available. Nah, kita akan coba lagi nanti. Nah, ini sekarang jam 12 malam ya. Ini kita coba buat bikin antrian online, apa bisa atau enggak ya. Nah, ini sekarang kita mau pilih kantor cabangnya. Apa ada yang tersedia? Ini tersedia tanggal 15 Mei ya. Ini saya dapat jam 10 sampai jam 11 Jakarta Ceger. Oke. Simpan. Nah, itu tadi. Jadi ini saya barusan nyoba dari jam 12 malam ini, langsung berhasil ya. Saya dapat di Jakarta yang kebetulan biasanya itu rame banget. Nah, mungkin teman-teman yang selama ini kesulitan buat bikin antrian online di BPJS Ketenagakerjaan, bisa coba untuk online mulai dari jam 12 malam. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa masukin data-data, terus pilih cabang. Nggak harus dekat dengan teman-teman ya, jadi bisa lintas kota ataupun lintas provinsi bahkan, selama itu masih cukup dekat dan teman-teman bisa mengakses kantor cabang tersebut. Nah, nanti setelah teman-teman berhasil memasukkan antrian online ini, teman-teman akan mendapatkan email itu berisi tentang file-file yang teman-teman harus kirimkan ke alamat email yang disediakan. Nah,
Dari situ nanti teman-teman mungkin akan mendapatkan konfirmasi balik dari pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang yang teman-teman akan tuju itu, ataupun tidak ya. Nah, setelah teman-teman berhasil mengajukan antrian online, teman-teman akan mendapatkan email konfirmasi nomor antrian teman-teman ya. Nah, subjek emailnya sendiri adalah antrian online BPJS Ketenagakerjaan KPJ. Ini adalah nomor kepesertaan jam sostek teman-teman. Ini data-data personal saya sensor ya di sini, namun tidak mengurangi isi dari email ini. Nah, teman-teman juga harus pastikan bahwa email yang teman-teman terima adalah email dari noreply@bpjsketenagakerjaan.go.id. Terus isi emailnya adalah seperti ini. Ini adalah nomor pengajuan antrian online, ini nomor antrian online-nya. Terus di bawah ini adalah data pengajuan antrian online yang teman-teman isi tadi. Di sini ada nama lengkapnya teman-teman, di sini ada nomor KTP, dan di sini nomor kepesertaan jaminan hari tua atau nomor BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Terus di sini ada jenis klaim, terus ada nomor handphone, alamat email, terus ini adalah tanggal dan jam yang teman-teman pilih tadi. Terus ini adalah kantor cabang yang teman-teman pilih. Oke, di bawah sini ada tulisan bahwa Bapak atau Ibu dimohon untuk melakukan scan dokumen asli. Scan dokumen asli dari kartu peserta. Jadi kartu peserta teman-teman itu teman-teman scan. Terus ada juga KTP, ada juga kartu keluarga, surat keterangan kerja, verklaring, atau surat keputusan, atau surat keterangan cacat. Jadi kalau surat keterangan kerja ini khususnya buat teman-teman yang mengajukan klaim selagi teman-teman masih bekerja di perusahaan. Jadi walaupun teman-teman itu belum mengundurkan diri ataupun di PHK, teman-teman dapat mengajukan klaim saldo JHT ini selama teman-teman sudah bekerja selama 10 tahun gitu. Sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun. Nah, untuk teman-teman yang mengundurkan diri, teman-teman diminta untuk mengirimkan surat verklaring atau surat lolos butuh. Surat keputusan ini khususnya buat teman-teman yang mengalami PHK. Jadi surat keputusan PHK dari perusahaan. Terus ada lagi buku rekening pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. Jadi ada juga buku rekening teman-teman ini harus di-scan di bagian depannya yang ada nomor rekeningnya. Terus ada foto diri terbaru, formulir pengajuan JHT yang sudah diisi dan ditandatangani. Teman-teman bisa download dokumennya di sini. Nah, formulirnya seperti ini. Ini teman-teman isi. Di sini ada nama, nomor KTP, alamat teman-teman, nomor telepon, terus hubungan dengan pekerja. Ini bisa teman-teman isi. Kalau teman-teman mengklaim untuk diri teman-teman sendiri, teman-teman isi checklist di pekerja sendiri. Terus ini ada data pekerja, nama, nomor KTP, nomor peserta BPJS ya. Terus tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, dan riwayat pekerjaan teman-teman isi di sini. Di sini tahun masuknya kapan, tahun keluarnya kapan, nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya apa. Terus di sini juga teman-teman isi alamat emailnya, alamat email teman-teman. Terus di bagian ini, dengan ini mengajukan permintaan jaminan hari tua karena misalnya untuk PHK berarti teman-teman checklist di sini. Nah, teman-teman harus memberikan dokumen yang tertera di sini. Itu keterangannya ada di bawah sini. Nomor-nomor ini ada di bawah sini. Kurang lebihnya sama dengan yang ditulis di sini di email ini ya. Nah, terus informasi rekeningnya di sini ada nama teman-teman di rekening tersebut dan juga di sini ada nomor rekening teman-teman. Setelah itu teman-teman kasih tanggal dan tanda tangan di sini gitu. Setelah itu ada juga NPWP untuk klaim manfaat JHT dengan saldo di atas 50 juta. Jadi kalau saldo teman-teman di atas 50 juta, teman-teman wajib melampirkan NPWP teman-teman. Nah, untuk tahu
jumlah saldo ini teman-teman ada berapa, itu teman-teman bisa login di halaman teman-teman bisa login di BPJS Ketenagakerjaan di situsnya. Di situ teman-teman bisa cek berapa banyak dana yang teman-teman simpan di BPJS tersebut atau dana yang sudah teman-teman dapatkan ya. Nah, kemudian setelah dokumen tersebut teman-teman lengkapi, teman-teman wajib mengirimkan email file-file ini tadi ke alamat email ini ya. Ini emailnya juga saya samarkan atau saya sensor. Di sini biasanya alamat emailnya adalah kacap.mana gitu ya, kantor cabangnya yang mana gitu. Nah, dengan subjek emailnya adalah antrian 15 Mei, ini adalah pilihan saya. Terus ini ada nama saya dan ini adalah nomor KPJ saya gitu. Terus di sini ada informasi lagi, ukuran per file dokumen adalah 1 MB maksimal. Terus ada pengajuan klaim dapat kami proses jika email yang digunakan untuk pengajuan klaim di antrian online berbeda dengan email yang digunakan untuk mengirim scan dokumen. Jadi email yang teman-teman gunakan untuk mengirim file ini adalah email yang sama dengan email yang teman-teman input tadi di formulir pengajuan klaim ya, formulir online, antrian online tadi ya gitu. Jadi kalau berbeda nggak akan diproses, jadi harus sama. Terus nggak bisa diproses juga jika peserta diketahui masih aktif bekerja, dan nggak bisa dilanjutkan juga proses klaimnya jika peserta tidak dapat dihubungi petugas gitu. Nah, selama proses pengajuan, HP, WA, atau email dipastikan aktif untuk proses verifikasi dan konfirmasi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman harus standby nih, baik di email ataupun di handphone teman-teman untuk ngecek apakah teman-teman ada konfirmasi atau verifikasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Terus poin terakhir adalah petugas kami tidak mengungut biaya apapun dari peserta selama proses klaim manfaat. Oke, nah pengalaman saya sebelumnya, saya mengajukan klaim di cabang di daerah dekat tempat tinggal saya, dan setelah saya kirimkan file dokumen-dokumen tersebut, ada konfirmasi bahwa saya diwajibkan untuk datang ke kantor cabang tersebut. Oke, nah setelah itu dan saya datang di hari sesuai pengajuan antrian online saya. Pada waktu itu pengajuan online saya adalah jam 11 siang, namun saya sudah datang dari jam 9 pagi gitu. Nah, saya diminta datang ke kantor cabang. Di kantor cabang tersebut pelayanannya juga tidak seperti biasanya. Jadi saya waktu itu dan para pengaju klaim lainnya itu dikumpulkan di luar di tempat parkir, tentunya dengan pembatasan jarak ya. Setelah teman-teman datang dan teman-teman akan bertemu dengan, biasanya sih dengan satpam atau pegawai dari BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman akan ditanya untuk nama, untuk kemudian dicek di daftar hadir apakah nama teman-teman ada di dalam antrian di hari tersebut. Kalau sudah ada, teman-teman diminta untuk memasukkan dokumen-dokumen asli ke dalam map. Setelah itu dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan. Jadi walaupun saya jam 11 jadwalnya dan saya datang jam 9, jadi walaupun jadwal saya waktu itu jam 11, namun ternyata proses antrian di tempatnya itu adalah berdasarkan dengan tumpukan dari file dokumen yang teman-teman masukkan. Jadi saya datang jam 9, terus saya kumpulkan jam 9, jam 10 itu saya sudah bisa diinterview gitu. Jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan jam pengajuan. Itu pengalaman saya kemarin ya. Jadi jam 9 saya masukkan, saya dapat, terus diminta menunggu untuk dipanggil kemudian untuk interviewnya sendiri atau wawancaranya sendiri itu dilakukan di luar juga. Disediakan bilik, semacam bilik gitu, seperti kalau teman-teman mau pemilu, bilik. Nah, setelah teman-teman dipanggil untuk wawancara, teman-teman masuk ke bilik tersebut. Di bilik tersebut ada komputer. Di bilik tersebut terdapat monitor. Di situ teman-teman akan bertatap muka dengan
pegawai BPJS Ketenagakerjaan melalui monitor tersebut gitu. Jadi ada webcamnya di monitor tersebut. Isi wawancaranya sendiri itu adalah seputar tentang riwayat pekerjaan teman-teman, sudah berapa lama teman-teman bekerja sebelumnya, nama perusahaannya apa, posisi sebelumnya apa, posisi atau jabatan teman-teman ya maksudnya ya. Dan setelah itu selesai, nanti teman-teman akan difoto melalui webcam tersebut oleh pihak pegawai tersebut untuk proses verifikasi gitu. Nah, setelah semuanya selesai, teman-teman akan diberitahukan bahwa saldo teman-teman adalah sebesar sekian, dan kemudian waktu itu saya diberitahukan bahwa dana akan cair dalam waktu 3-5 hari kerja gitu. Setelah itu selesai, teman-teman menunggu untuk pengembalian dokumen asli dan teman-teman sudah selesai mengajukan klaim itu ya. Saya sendiri sih membutuhkan waktu sekitar 1 jam waktu itu karena antreannya lumayan banyak waktu itu ya, di pagi hari itu ya. Nah, semua orang-orang tersebut juga adalah orang-orang yang melakukan antrian online. Dalam masa pandemi ini sendiri, pihak BPJS Ketenagakerjaan membatasi jumlah pengajuan ya. Jadi kalau di tempat saya kemarin itu saya mendapatkan info bahwa perharinya hanya 40 orang saja yang diterima. Jadi makanya antrian online ini sangat sulit untuk didapatkan karena keterbatasan slot harian dari masing-masing cabang gitu. Sementara kita tahu sendiri sedang banyak PHK. Jadi mungkin ada ratusan ribu orang yang mencoba untuk melakukan klaim, tapi slotnya sendiri dibatasi karena dalam masa pandemi ini gitu. Makanya agak sulit untuk mendapatkan antrian online, entah itu antrian online selalu penuh seperti itu ya. Nah, pengalaman saya sendiri kemarin itu saya datang di hari Kamis, terus kemudian dananya itu cair di hari Senin. Jadi setelah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Sabtu Minggu ini tidak dihitung karena bukan hari kerja, jadi hanya 2 hari saja dana saya sudah cair. Prosesnya sendiri memang cukup cepat untuk pengajuan klaim maupun wawancaranya tersebut, dan juga pencairan dananya pun cukup cepat tanpa ada potongan-potongan lainnya gitu. Jadi buat teman-teman yang kesulitan untuk melakukan antrian online, teman-teman mungkin bisa mencoba tips-tips dari saya tadi. Jangan mudah menyerah misalnya teman-teman kesulitan mendapatkan nomor antrian, karena memang balik lagi tadi banyak sekali yang mengakses website ini dan keterbatasan dari jumlah slot yang dimiliki oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu tadi pengalaman saya adalah dengan diminta untuk datang ke kantor BPJS yang saya tuju ya. Ada juga cara kedua, yaitu dengan menggunakan video call. Jadi teman-teman akan dihubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui video call. Jadi teman-teman di rumah, sementara pegawainya ada di kantor, teman-teman di video call. Di video call itu wawancaranya kurang lebih sama, cuma teman-teman diwajibkan untuk menunjukkan dokumen-dokumen asli sesuai yang diminta di email sebelumnya gitu. Isi wawancaranya sendiri kurang lebih sama dengan yang dilakukan cara langsung datang ke kantor gitu. Tips saya yang terakhir adalah jangan selalu terpaku dengan kantor cabang tujuan yang paling dekat dengan teman-teman. Bisa juga di kota sebelah teman-teman atau kota sekitar teman-teman. Jika ada kantor BPJS Ketenagakerjaan, bisa dicoba di kantor-kantor tersebut, karena di kota-kota sekitar juga tentunya teman-teman akan lebih mudah untuk mendatangi. Misalnya di tempat teman-teman selalu penuh, teman-teman bisa coba di kota sebelah, ataupun kalau memang di kota tersebut sudah menerapkan sistem video call, malah teman-teman lebih enak karena akan ditelepon menggunakan video call tanpa harus datang gitu. Nah, buat teman-teman yang kesulitan, jangan mudah menyerah untuk selalu mencoba. Tentunya dengan tips-tips saya tadi semoga bermanfaat dan semoga bisa membuat teman-teman mendapatkan nomor antrian online tersebut ya. Nah, teman-teman sudah sampai di akhir video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di-share juga ke teman, kerabat, saudara, ataupun siapapun itu yang membutuhkan.
Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya bisa jawab, akan saya jawab. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.